Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu ulasan yang praktis, sederhana, tetapi dapat menjadi berkat bagi kita. Ulasan kita kali ini, kado spesial Pastor Andi Simon untuk Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro. Aku ditolong Tuhan. Tanpa panjang lebar, mari kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Sebetulnya Pastor Andy juga mau kasih kado. Bagi Pastor Andy ini sebuah kado yang spesial. Tapi apakah messenger Pastor ini bersedia terima apa enggak ya? Kado apa itu ya? Kok seperti ada rahasia-rahasiaan ya? Iya. Iya. Puji Tuhan. Dalam momentum yang ke-100 episode ini, Pastor Andy mau memberikan 100 grup doa WhatsApp dikelola oleh ADT yang kami rasa lebih profesional, ya jelaslah karena inilah Bapak rohani saya dengan tim anak rohani yang banyak banget dibandingkan Pastor Andy yang hari ini tidak seberapa. Jadi ada kerinduan untuk di episode 100 ini Pastor memberikan benih 100 grup doa dengan member atau anggota-anggota yang aktif yang mereka betul-betul membutuhkan pelayanan doa. Dan saya percaya yang tadinya namanya grup doa IBM, I Believe Miracle, ketika nanti diberikan ini bisa dan menjadi grup doa ADT. Jadi kalau 100 grup doa, paling tidak ada sekitar 20.000 orang di sana yang akan mendeklar untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Aku ditolong oleh Tuhan Yesus. Amin. Ini bukan hadiah, ini malah sebuah tugas ini ya. Untuk episode yang ke-101, 102 dengan adanya 100 grup doa yang dari IBM ya, I Believe in Miracle, diserah terimakan untuk dilayani oleh tim ADT. Ya, memang saya sendiri melihat Pastor Andi ini juga sering memakai kaos yang bertuliskan aku ditolong Tuhan. Karena memang siapapun kita perlu dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan ketika didoakan, ketika terus mengikuti program-program yang Pastor Andi layani dan juga dari program Aku Ditolong Tuhan, akhirnya semua yang mengikuti ingin keluar dari ucapan mulut dari masing-masing bahwa aku ditolong Tuhan, baik di kesehatan, di pekerjaan, keuangan maupun di rumah tangga. Baik, Pastor Andi, jadi saya terima dan nanti akan dikerjakan oleh tim ADT secara teknisnya. Tuhan Yesus memberkati Pastor Andi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan dan mendengarkan keakraban atau kedekatan yang sangat luar biasa antara hambanya Pastor Andi Simon dengan Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro. Kita tahu bersama bahwa Bapak Pastor
Yusak Hadi Siswantoro ini adalah bapak rohani dari hambanya Pastor Andi Simon. Saudara dikasih Tuhan, memang ada satu acara yang beberapa waktu lalu diluncurkan dan sudah masuk kepada episode yang ke-100 ketika video ini dibuat, yang diberi nama dengan acara Aku Ditolong Tuhan. Saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita semua pastinya tentunya membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kita. Tadi saya katakan kado spesial Pastor Andi Simon untuk Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro dalam konteks Aku Ditolong Tuhan. Di sini ada satu ungkapan menarik, kado spesial. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kalau berbicara tentang kado spesial, maka yang ada di pikiran orang pada umumnya adalah sesuatu yang berupa hadiah. Apakah itu hadiah yang dibungkus sedemikian rupa dalam bentuk surprise? Apakah itu terkait dengan uang dan lain sebagainya? Tetapi terus terang dalam konteks ini, saya pun sebelum tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Pastor Andi Simon, saya sedang berpikir mencoba untuk mendebak, menganalisa kado spesial apa yang akan diberikan oleh Pastor Andi Simon kepada bapak rohaninya Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro dalam konteks acara Aku Ditolong Tuhan. Barangkali ada sesuatu yang unik, yang menarik, ada bungkusnya, bahkan juga barangkali berupa uang. Tetapi terus terang sebelum saya tahu jawabannya, saya meleset, kira-kira menduga kado spesial apa yang diberikan oleh Pastor Andi Simon kepada Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro. Tetapi dari sini saya belajar bagaimana hambanya Pastor Andi Simon menyerahkan kado spesial, dan saya lihat dari raut wajah dari Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro, beliau juga tidak menduga, tidak mengira apa yang akan diberikan sebagai kado spesial dalam konteks momen episode ke-100 acara Aku Ditolong Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ternyata yang namanya kado spesial ini yang dimaksud oleh Pastor Andi Simon, dan itu diterima secara baik, secara senang hati, dengan senyuman, dengan sukacita oleh hambanya Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro. Sekalipun kelihatannya menurut prediksi perkiraan saya, bukan itu barangkali yang dipikirkan sebelumnya, kalau ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Tapi kalau saya lihat dari respon dan tanggapan Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro, beliau tidak mengerti, tidak tahu kado spesial apa yang akan diberikan oleh Pastor Andi Simon kepada beliau. Tetapi yang jelas konklusi dan kesimpulannya ingin saya tegaskan kepada kita saat ini. Ketika Pastor Andi Simon berkata bahwa memang ada 100 grup doa WhatsApp yang saat ini dikelola oleh tim Pastor Andi Simon yang diberi nama dengan IBM, I Believe Miracle, dan itu diserahkan untuk dikelola oleh hambanya Pastor Senior Yusak Hadi Siswantoro dengan tim Aku Ditolong Tuhan. Itu diterima secara sukacita, secara baik. Saudara dikasih Tuhan, Pastor Andi Simon memberikan penjelasan bahwa ternyata ada kurang lebih 20.000 sampai 25.000 orang anggota aktif yang membutuhkan support, dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan yang memang telah menyerahkan hidupnya untuk memiliki hati terbeban mendoakan pokok-pokok doa mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya sedang bertanya, kenapa hambanya Pastor Andi Simon menyerahkan grup doa WhatsApp yang 100 ini dalam momen
episode ke-100 aku ditolong Tuhan. Ini hanya dengan maksud dan tujuan bukan untuk lepas dari beban dan tanggung jawab mendoakan orang-orang yang sudah menjadi anggota dari grup doa WhatsApp yang 100 itu. Tapi maksud dan tujuannya, saya tertarik mengaitkannya dengan firman Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini yang mau ditekankan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudaraku, mendoakan 20.000 sampai 25.000 orang setiap hari. Saya mau kasih tahu, kita ini adalah orang-orang yang punya kekurangan dan keterbatasan. Tidak akan mungkin. Makanya dalam berbagai kesempatan hambanya Pastor Rani Simon sering berkata, kami sudah masuk kepada tahap KEWALAHAN, kewalahan. Kenapa? Karena begitu banyak yang rindu sekali membutuhkan support dan dukungan doa. Jadi dengan diserahkannya grup doa WhatsApp IBM ini kepada Pastor Senior Yusak Hadisiswantoro bersama dengan timnya yang menurut pengakuan dari hambanya Pastor Rani Simon yang lebih komplit, lebih lengkap, lebih profesional. Karena memang itu adalah pimpinan beliau. Saudara dikasihi Tuhan, diterima dengan baik, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ternyata kado spesial yang dimaksud Pastor Rani Simon adalah grup doa WhatsApp yang notabene ada 100 grup doa. Supaya dikelola lebih efektif, efisien, optimal, maksimal, sehingga khasiat dari doa-doa itu semakin dahsyat, semakin luar biasa. Seperti janji firman Tuhan yang berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar khasiat dan kuasanya. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, dalam konteks kita belajar dulu pendidikan moral Pancasila di tingkat SD, SMP, SMA. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sendiri, dengan main tunggal-tunggalan, maka kita akan ngos-ngosan, stres, kewalahan, dan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau kita tanda petik keroyokan, kerjasama, berbagi beban, bertolong-tolongan menanggung beban, maka hal yang berat menjadi ringan. Demikian juga dalam kehidupan kita di keluarga masing-masing. Kalau hanya semua ditimpakan beban itu kepada seorang istri dalam keluarga, maka dia akan stres, dia akan menyerah, dia akan kalah, dia tidak akan kuat. Barangkali mungkin 1, 2, 3 hari atau 1, 2 minggu dia kuat. Tapi kalau dia yang dibiarkan dalam semuanya, segalanya, maka dia tidak akan mampu menanggung beban. Beban yang berat dan besar itu menjadi ringan kalau ada kerjasama, kalau ada berbagi tugas, bahkan berbagi beban satu dengan yang lain. Ini pembelajaran berharga yang perlu saya sampaikan kepada kita. Firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai 12 dikatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ini firman Tuhan yang berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. Saya pikir ini terkait dengan kekuatan ganda, daya dan kemampuan ganda. Contoh, kalau seseorang itu mampu memikul beban 50 kilo, maka kalau 2 orang bisa 100 kilo. Jadi lebih efektif, lebih maksimal, lebih optimal. Karena kalau mereka jatuh, maksudnya yang 2 orang jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Artinya, kalau kita punya mitra kerja, kalau kita kerjasama, kalau kita bekerja bersama-sama, maka sesuatu yang berat menjadi ringan. Maka tantangan yang besar bisa dihadapi. Bahkan dikatakan begini, ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seseorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya, saya mau sampaikan saat ini. Dikatakan begini, jikalau 1 orang itu mudah dialahkan, mudah dikalahkan,
Tetapi kalau dua orang akan lebih kuat, lebih kokoh bertahan. Tali yang hanya satu utas itu gampang putus. Tapi kalau tali yang lemah itu, yang gampang putus itu, digabungkan 3 utas, maka tali itu menjadi kokoh, tali itu menjadi kuat. Ini yang saya tekankan kepada kita. Beban yang berat menjadi terasa ringan kalau kita berbagi beban atau bertolong-tolongan menanggung beban. Karena dengan cara kita saling menolong, saling mendukung, saling membantu, saling mensupport satu dengan yang lain, maka dengan cara demikian kita sedang memenuhi, menjalankan perintah Kristus atau hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Apa hukum Allah? Hukum Allah adalah pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tekankan kepada kita saat ini, dimanapun berada, saya selalu menyampaikan kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Yang penting kita punya modal roh kerendahan hati dan hati yang arif, bijaksana, hati yang berhikmat. Termasuk dari video yang saya suguhkan ini, kita bisa belajar tentang satu hal. Pertama, kado spesial jangan pernah berpikir terkait dengan cincin, dengan emas, dengan uang, dengan bingkisan apa. Tidak harus demikian. Kado spesial juga ternyata dengan memberikan beban tanggung jawab bersama demi membuat pelayanan semakin efektif, efisien, optimal, maksimal, bahkan semakin memiliki manfaat yang maksimal kepada orang-orang yang kita layani. Sehingga hidup kita, dalam sisa hidup yang Tuhan beri, kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan hidup kita memuliakan, menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya melihat begitu dekat, begitu mesranya relasi dan hubungan antara hambanya Pastor Andi Simon dengan Pastor Senior Yusak Hadisi Suwantoro. Ini merupakan contoh kedekatan antara pemimpin dengan yang dipimpin, ya kan? Antara bapak rohani dengan anak rohani. Dan saya pikir hal seperti ini perlu terus dikembangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada kedekatan dalam konteks keluarga, kedekatan komunikasi yang sangat dekat, sangat baik, relasi yang sangat indah antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik dan seterusnya. Sehingga terbentuk keharmonisan, kebahagiaan, sukacita, karena di dalam komunitas itu, baik itu di gereja, di jemaat, antara bapak rohani, anak rohani, antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, ada kekompakan, kesehatian, karena didasari dengan hidup saling mengasihi dan saling menguatkan. Karena kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.